kembali lagi di video materi kali ini. Teman-teman mungkin sudah mengetahui banyak strategi di dalam bisnis ya. Nah, kita lihat di sini ada strategi ya yang disebut dengan Blue Ocean dan Red Ocean, seperti yang saya pernah singgung di pertemuan sebelumnya. Nah, apakah itu strategi Blue Ocean dan Red Ocean? Ya, kita akan bahas ya, dan sedikit akan saya sharing buat teman-teman. Bagi yang sudah mengetahui mungkin ini sudah tidak aneh lagi, dan bagi yang belum mengetahui mari kita bareng-bareng ya, mempelajarinya atau seenggaknya memaknainya. Nah teman-teman, jadi di materi ini ya, tentang yang namanya strategi bisnis ya. Nah, sebelum itu saya menganalogikan, jadi yang namanya bisnis itu ibarat seperti ya dunia ya, dunia ini hanya sebagian dari dunia yang digambarkan ya. Jadi view kita mengenai bisnis juga harus luas, harus ya seperti kita melihat dunia yang diibaratkan bahwa dunia itu bentuknya bulat gitu ya. Nah, jadi apa yang teman-teman lihat di gambar ini ya, di sini ya, dunia ini banyak sekali atau didominasi oleh lautan, itu oleh samudra ya. Samudra di sini lautan. Nah, ibarat kata prospek bisnis juga seperti gitu ya. Ibarat kata yang namanya sebuah profit itu adalah seperti kita memancing ikan. Ikan ya terserah mau ikannya itu yang mau kecil, sedang atau yang besar sekali. Nah, apalagi seperti digambarkan juga ya di dalam gambar ini, foto ini. Jadi yang namanya dunia itu sudah ada di genggaman kita, genggaman manusia. Ini hanya sebagai ilustrasi saja teman-teman. Jadi yang namanya era digitalisasi di dalam bisnis ini, di milenial ini, teman-teman harus bisa mengibaratkan seperti halnya dunia ada di dalam genggaman kita, teman-teman ya. Jadi maksudnya apa? Bisnis ini harus kita kuasai, terlebih dalam berwirausaha, terlebih dalam komunikasi bisnisnya itu sendiri, terlebih dalam kita lagi menganalisis sebuah studi kelayakan bisnis. Nah, jadi tadi saya bilang ini terbagi banyak seperti lautan ya, yang terhampar luas ya, yang ada di dunia ini, itulah bisnis ya. Bukan samudra cinta seperti film atau sinetron yang ada di CTV ya. Nah, oke. Teman-teman, ini ada sebuah ada sebuah prolog ya, ada sebuah prolog dari saya. Jadi yang namanya tadi Blue Ocean Strategi dan Red Ocean Strategi ini diperkenalkan dan digagas ya oleh profesor asal Korea Selatan. Yang teman-teman bisa lihat ya. Dan tema ini hendaknya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memenangkan kompetisi bisnis yang ya kian dinamis gitu ya. Oke. Nah, tadi ya, Blue Ocean. Blue Ocean itu diibaratkan seperti lautan yang biru. Nanti Red Ocean. Lautan yang biru dalam artian apa? Biasanya kita kan melihat lautan yang biru itu ya indah ya, tenang gitu ya. Tapi dalam kan. Nah, tentang Blue Ocean ini kita balik lagi ke dalam sebuah konsep bisnis. Jadi mengenal strategi Blue Ocean. Nah, di sini teman-teman bisa dibaca ya. Jadi yang namanya strategi Blue Ocean adalah, atau Blue Ocean strategi dalam bisnis itu adalah strategi yang menantang perusahaan untuk keluar dari samudra merah yang berdarah-darah dengan menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya. Nah, ini disebut dengan ya menciptakan sebuah produk baru gitu kan, atau istilah menciptakan pangsa pasar baru. Ini yang disebut dengan Blue Ocean strategi. Nah, itu singkatnya Blue Ocean. Nah, ini Red Ocean. Red Ocean bisa teman-teman lihat ya, yang tadi berdarah-darah. Berdarah-darah dalam artian ya banyak pesaingnya gitu. Jadi lautan yang merah ini ya
ibaratkan berdarah-darah karena kompetisi yang sangat sengit di dalamnya. Ya. Jadi apa itu red ocean? Strategi di dalam bisnis. Di sini teman-teman juga bisa baca kondisi di mana kita bersaing pada pasar yang sama dengan pasar. Tadi saya bilang ya, kompetitif sekali. Pasar ini tentunya dihuni oleh banyak pelaku bisnis yang secara bersama-sama bersaing dan turut membesarkan pasar yang ada. Nah, jadi karena begitu banyaknya pelaku bisnis pada pasar ini, suasana persaingan akan begitu sengit. Nah, ini yang disebut dengan red ocean. Kalau di ilhami dan maknai, mungkin teman-teman ada di mana nih, gitu kan? Kalau saya ngeprediksi ya kita kebanyakan ada di red ocean ya, teman-teman. Nah, inti dari blue ocean dan red ocean itu, ya, teman-teman di sini bisa baca. Jadi blue ocean ini jenis pasar yang tidak diketahui banyak orang, sehingga persaingan sedikit atau cenderung dalam dan tenang, gitu tadi ya. Deep, ya, harus dalam ya. Blue ocean ini ya harus banyak digali ya. Makanya nganalisis itu walaupun pekerjaan atau seperti apa sih menganalisis seperti halnya tidak penting. Nah, itu tadi ya, untuk bisa memprediksi yang saya bilang ya, ketika menjelaskan analisis SWOT, terus menjelaskan tentang teori dari innovation, dari Schumpeter dan Konradi, dan juga apa itu yang namanya red ocean. Red ocean di sini ya jenis pasar yang sudah diketahui banyak orang, sehingga persaingan amat ketat. Bahasa lebaynya cenderung berdarah-darah, teman-teman. Ya. Nah, seperti halnya gambar ini. Kalau kita lagi mancing di blue ocean itu tenang ya, tenang sekali, tidak banyak saingan. Ya, boleh dibilang peluang besar sekali. Ya. Makanya yang dinamakan di dalam blue ocean di sini ya, menciptakan pasar yang baru ini ya harus kreatif gitu ya, harus bisa menciptakan pangsa pasar yang baru. Seperti halnya kalau saya ceritakan di Indonesia ya, seperti uh, skuter dulu tuh Matic Mio pertama kali, karena yang merajai otomotif motor itu Honda di kelas bebek gitu ya. Yamaha mencoba ya bahasa kasarnya atau lebahnya meradikalisasi pangsa pasar yang barunya itu, coba ke ranah skuter Matic yang memang dianjurkan untuk perempuan tadinya. Taunya ya jadi booming ya gitu ya. Makanya Mio gitu dulu ya. Pertama kali Matic ya dengan brand yang terkenal itu Yamaha ya, Mio ya. Belum ada Beat gitu kan, Honda Beat gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, dianalogikan dan diilustrasikan oleh gambar ini. Jadi perbedaan antara blue ocean dan red ocean, tapi di dalam strateginya ini pasti ada ya. Nah, perbedaan blue ocean dan red ocean di sini bisa dilihat sama teman-teman ya. Kalau di dalam blue ocean di sini, jadi menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya. Maksudnya apa? Ya, karena memang menciptakan ruang pasar itu ya harus sekreatif gitu, seinovatif. Kalau di dalam red ocean di sini ya bersaing dalam ruang pasar yang sudah ada. Terus blue ocean menjadikan kompetisi tidak relevan. Ya, jadi pemenang gitu ya. Jadi yang mendominasi. Kalau di dalam red ocean ya, ini memerangi kompetisi. Memerangi kompetisi di mana ya kita harus pintar berinovasi, terus unique selling propositionnya, diferensiasinya. Nah, di dalam blue ocean juga ya menciptakan dan menangkap permintaan baru. Jadi ya ini ya yang harus sama teman-teman gitu dianalisa ya, untuk menjadi seorang entrepreneurship itu. Terus kalau di dalam red ocean itu mengeksploitasi bahasa permintaan yang ada ya.
Jadi dieksploitasi. Beda kan dengan yang namanya menciptakan dan eksploitasi. Terus kalau di dalam blue ocean, nah ini mendobrak pertukaran nilai biaya. Kalau di dalam red ocean, memilih antara nilai biaya gitu. Maksudnya apa? Milih ya. Ketika yang namanya biaya lebih gede, berarti harus apa? Harus sama dengan nilainya gitu kan. Makanya eh, tidak relevan tadi ya kalau dalam blue ocean ini. Kalau ini kan mendobrak, jadi maksudnya ketika menciptakan bukan halnya produk baru ya, tapi pasar yang baru, ini ya harus juga dipertimbangkan ya pertukaran nilai dan biayanya. Kalau ini memilih antara nilai dan biaya, begitu. Nah, terus kalau di Blue Ocean di sini memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dalam mengejar diferensiasi dan biaya rendah. Kalau di dalam Red Ocean memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dengan pilihan strategis, ya, antara diferensiasi atau biaya rendah. Di sini sudah jelas ya. Jadi yang namanya Blue Ocean ini ya, ini adalah kreativitas, inovasi, dan hal yang baru yang ingin diciptakan. Seperti halnya ya, kalau di dalam teknologi drone gitu kan, pangsa pasar baru drone ya, sudah jelas ya. Dan di sana yang menguasainya siapa? Gitu kan. Beda halnya seperti handphone gitu kan, yang pernah saya jelaskan. Seperti halnya ya handphone ini seperti gorengan atau ya eh, makanan yang ya sangat umum sekali yang diketahui oleh masyarakat kita. Gitu. Jadi yang namanya inti dari Blue Ocean dan Red Ocean di sini ya, sudah bisa teman-teman lihat di mana sangat berbeda sekali. Di mana yang namanya Red Ocean ini ya kita harus berdarah-darah untuk eksis gitu ya, untuk bisa berbisnis ya, mengeksistensikan. Ya. Kalau di Blue Ocean ya sama sebetulnya. Ada yang disebut dengan ya ini tadi menguji keterampilan, menguji bukan hanya keterampilan, ya, menguji intelijensi, menguji sebuah kreativitas, ya, inovasi. Sama sebetulnya ya di Red Ocean juga menguji keterampilan, menguji inovasi skill kita. Tetapi ya ini tadi teman-teman tinggal memilih ya kalau mau di Blue Ocean atau Red Ocean. Nah, biasanya kalau di Red Ocean yang saya pahami ya dan yang mungkin saya jalani gitu. Nah ini biasanya kita bertempur di sini kalau misalnya kita bisnis di misalnya marketing pemasaran. Ya, banyak di Red Ocean seperti jadi reseller gitu ya, jadi distributor. Gitu. Tapi kalau di Blue Ocean saya bilang ini orang yang ingin menciptakan produk baru, dia lebihnya menyasar ke dalam sebuah produksi bisnisnya gitu ya, ciptakan produk baru ya, hal-hal yang baru gitu. Ini ada karakteristik umum dari strategi Red Ocean. Nah teman-teman bisa baca di sini, ini betul-betul fokus ya, bersaing di pasar yang sudah ada, fokus mengalahkan pesaing, fokus pada pertukaran nilai atau biaya. Nilai atau biaya trade-off adalah pandangan bahwa perusahaan memiliki pilihan antara menciptakan produk bernilai tinggi untuk pelanggan tetapi dengan biaya lebih tinggi, atau produk bernilai sewajarnya untuk pelanggan dengan biaya lebih rendah. Bayangin teman-teman, jadi yang namanya Red Ocean di sini ya seperti kalau halnya di otomotif. Saya balik lagi ke otomotif. Eh, di Mitsubishi itu ada Pajero, di Toyota itu ada Fortuner. Wah gila ya. Jadi menciptakan produk bernilai tinggi untuk pelanggan tetapi dengan biaya lebih tinggi. Nah ini kebayang ya, itu tambah lagi di Honda ya ada CR-V. Nah, ini tadi ya Red Ocean makanya berdarah-darah. Kayaknya di ya, tim marketingnya juga sama ya. Ketika ada klasifikasi gitu. Ada klasifikasi
Ketika Honda, Toyota, dan Mitsubishi ini ada di golongan menengah ke atas. Dan maaf, mungkin bukan kasar ya, tetapi Suzuki ini ada di range atau di golongan yang menengah ke bawah. Maksudnya ya produk bernilai sewajar untuk pelanggan dengan biaya lebih rendah. Nah, seperti tadi saya bilang juga fokus pada mengeksploitasi permintaan yang ada. Kalau di otomotif ya sekarang lagi rame ya harga mobil ya murah di bawah 200-an sebut LCGC ya itu tadi ya dieksploitasi ya baik Honda baik Suzuki apa bukan Suzuki Honda Toyota. Nah ini bermain di sini mengeksploitasi permintaan yang ada. Teman-teman juga ya bisa lihat ya eh, apa dieksploitasi benar-benar itu ya, maksudnya ketika ada mobil ya udah ada Honda Jazz ada Honda Brio di bawah ya di Toyota ada Yaris di bawahnya ada kalau tidak salah Agya. Nah itu tadi dieksploitasi ya, permintaan yang ada. Terus fokus pada eksekusi, maksudnya pemasaran yang lebih baik, basis biaya yang lebih rendah dan lain-lain. Ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Fokus pada eksekusi, ya, fokus pada pemasaran. Jadi dengan adanya diskon, promo itu sangat gencar sekali. Ini kelihatan kalau di Red Ocean itu seperti kayak gitu, ya karakteristiknya. Nah, jadi strategi Red Ocean itu pada akhirnya mengarah pada dua pilihan strategi, kata saya bilang, ya. Ya ini apa diferensiasi ya atau biaya rendah apapun yang dipilih ya, apapun yang dipilih perusahaan atau organisasi harus menyelaraskan semua kegiatan dengan salah satu arahan strategi. Jadi mau tidak mau ya diferensiasi atau biaya rendah gitu teman-teman. Nah di sini ada yang disebut dengan karakteristik umum dari strategi Blue Ocean. Nah teman-teman bisa lihat ya di sini. Jadi yang namanya Blue Ocean fokusnya itu berbicara mengenai titik-titik penting yang menjadi pusat perhatian. Nah, ini makanya seorang inovator ya, seorang invention di dalam bisnis juga harus dimiliki oleh individu. Jadi perusahaan tidak dapat menyebarkan usahanya ke semua faktor dalam area bisnis. Jadi harus fokus gitu ya dalam satu titik penting. Profil strategis perusahaan harus bisa dengan jelas menunjukkan di mana letak fokus usaha. Jadi lebih spesifik gitu, lebih fokus kalau di Blue Ocean ini ya. Seperti halnya makanan itu ada terbagi ya, ada makanan kalau misalnya berat gitu kan, ada makanan ringan. Nah, kita mau main di mana fokusnya? Makanan ringan ini harus lebih fokus gitu. Seperti kayak gitu teman-teman. Terus divergensi atau bergerak menjauh. Jadi menjauh dari pemain-pemain lain. Nah, makanya ini harus apa? Ya baru banget gitu ya. Yang namanya strategi Blue Ocean ini ya. Hal ini bisa dilakukan sebagai suatu hasil dari mencari dan melihat alternatif dan bukan membanding-bandingkan diri dengan pesaing. Nah, tujuannya jelas yakni keluar dari permainan dan menciptakan mainan yang baru. Seperti kayak gitu. Seperti halnya teman saya ya, uh, ya dia memainkan pemasaran tapi berorientasi pada Blue Ocean Strategy. Ketika di Shopee, orang itu kebanyakan memainkan uh, ya pemasaran halnya ya ibarat kata produk-produk yang umum. Tapi kalau teman saya ya bukan tidak umum ya, maksudnya produk yang berkenaan dengan perawatan. Perawatan yang seperti halnya kalau kalau perawatan juga kan difokuskan lagi kalau di wanita ya ada skincare, ada penghilang jerawat gitu ya. Kalau teman saya lebih spesifik lagi ya, maaf teman-teman. Seperti halnya pembesar payudara gitu ya, atau pemutih ketiak. Nah, kalau itu kata saya dibilang ya itu strategi Blue Ocean. Nah, oke, yang
Terakhir, karakteristik umum dari strategi Blue Ocean itu moto yang memikat, juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen. Cuman, sebuah moto yang baik tidak hanya mampu menyampaikan pesan secara jelas dan menarik, tetapi juga mengiklankan penawaran secara jujur. Karena jika tidak demikian, perusahaan tersebut akan kehilangan kepercayaan dan minat dari konsumen. Makanya tetap pada saya bilang, kewirausahaan, komunikasi bisnis, dan studi kelayakan bisnis ini nyambung sebetulnya. Walaupun ada di beda-beda semester. Ya. Tapi sebetulnya nyambung. Maksudnya apa? Ya tetap aja ketika ingin menganalisis sebuah studi kelayakan bisnis, ya, ada komponen atau indikator dan ada sebuah konteks, yaitu sebuah pesan tetap ya. Jadi orang berwirausaha juga tidak hanya pintar mengelola uang atau manajemen keuangan secara syariah, tetapi bagaimana yang namanya bisnis ini mengelola sebuah pesan, bagaimana bisnis ini mengelola sebuah sumber daya manusia gitu ya. Jadi apalagi MPS gitu ya, terlebih ya spesifiknya MPS tidak hanya mengurusi masalah uang atau memanage keuangan ya, tetapi ya teman-teman MPS juga harus tahu bagaimana mengelola sumber daya manusia secara baik ya. Perbedaan antara manajemen personalia dengan human capital itu harus juga diajarkan menurut saran saya ya di MKS. Lebih juga di ekonomi syariah tidak hanya berbicara makro dan mikro saja, tetapi pada sebuah aplikatif dari teori itu sendiri. Jadi pada akhirnya ya kita individu akan kembali kepada masyarakat, ya, terus memerankan perannya masing-masing ya, dengan berkegiatan ekonomi tadi, gitu kan? Ini tadi ya, makanya sangat penting ketika kita harus memahami pola dari teori komunikasi, kita harus memahami apa sih unsur komunikasi ini ya. Menurut saya seperti tidak penting, tetapi ya teman-teman harus tahu gitu sebagai mahasiswi ya, terlebih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UGM PDBDG gitu ya, Sunan Gunung Jati Bandung gitu. Oke. Nah, ketika ada sebuah pertanyaan ya, Red Ocean gini, Blue Ocean begitu. Jadi mana sih yang lebih bagus antara Blue Ocean dan Red Ocean? Misalnya teman-teman bisa lihat ya, ada kekurangan dan juga kelebihan dari dua strategi bisnis tersebut. Oke, jadi kalau misalnya di dalam Blue Ocean, kelebihannya keluar dari permainan yang sudah ramai dan menciptakan mainan baru yang tadi saya bilang, ya, itu kelebihan. Terus kelebihan kedua, peluang mendapat profit besar di pasar yang baru, itu ya Blue Ocean. Kelebihan ketiga, brand baru yang tercipta pertama kali dan sukses akan melekat di hati pelanggan. Ya. Terus kekurangannya ya di dalam Blue Ocean. Nah ini tadi, ketika ingin menciptakan mainan baru atau peluang baru atau pasar yang baru membutuhkan investasi yang besar, tentunya bukan cukup besar. Terus belum terbentuk customer base. Bayang ya teman-teman, ketika ingin melekat di hati pelanggan itu ya seperti halnya menciptakan sebuah atensi tadi ya, atensi ya, pernah saya jelaskan bagaimana menciptakan sebuah perhatian tadi. Ini sangat ya, maksudnya bukan susah ya, menantang gitu. Terus membutuhkan edukasi kepada pelanggan agar tidak misperception tentang produk. Ya. Makanya ini berhubungan ya teman-teman, perusahaan, komunikasi bisnis, studi kelayakan bisnis. Oke, sekarang kita ke Red Ocean strategi, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu penetrasi pasar tidak sesulit Blue Ocean karena sudah ada pasarnya ya. Terus kelebihannya lagi yang kedua, permintaan konsumen sudah terlihat jelas ya.
yang ketiga, sudah terbentuk customer base. Balikannya dari Blue Ocean. Kekurangannya, sudah ada market leader yang sulit untuk disaingi. Ya, seperti halnya saya ceritakan tadi ya, kalau misalnya di pasta gigi itu ada Pepsodent, itu sudah jadi market leader, ya susah. Ya, susah. Walaupun kita menciptakan produk ya di dalam inginnya Blue Ocean gitu ya, misalnya di pasta gigi herbal gitu. Tapi karena di pasta gigi ini market leadernya Pepsodent, itu sangat sulit disaingi teman-teman. Makanya memang harus ya benar-benar baru ya kalau di Blue Ocean itu. Terus kekurangan selanjutnya kompetisi teramat sengit ya. Itu ibarat tadi yang lebih mancing ya. Itu susah sekali teman-teman. Ya. Jadi ibarat kata kalau yang suka mancing ya kolam. Di kolam itu misalnya cuma ada 1 kuintal ikan. Bayangin mancing ada 10, berarti berapa? Ya, artinya 1 kuintal misalnya berapa ikan? Misalnya ada 50 ikan, terus yang mancing ada 10. Wah, berarti yang punya umpan bagus ya, atau yang tadi market leader ini ya, memang akan teramat sangat sulit disaingi dan teramat sangat sengit gitu bagi yang ke-9 lainnya. Terus harga jual kompetitif, makanya teman-teman bisa lihat ya di Shopee ya, itu Red Ocean loh, di Bukalapak itu harga jualnya kompetitif sekali ya. Di dalam satu jenis barang itu variatif, harga yang kompetitif sekali, beda cuma 100, beda malah cuma Rp1 itu ada. Nah sekarang bedah kasus ya, maksudnya bedah kasus di sini kalau ada yang sudah tahu Blue Apron itu apa, dan terlebih juga Shopee, wow sudah tahu ya teman-teman Shopee itu apa. Ini adalah sebuah marketplace ya. Shopee marketplace, Blue Apron juga marketplace, cuman ini aplikasi ya. Apa sih Blue Apron? Yang belum tahu, oke nanti saya kasih lihat ya. Jadi Blue Apron ini ya. Blue Apron, nah sini teman-teman bisa lihat Blue Apron ya kalau di Google. Jadi sebuah perusahaan ya, ini layanan peralatan makanan resep dan bahan-bahan yang beroperasi di Amerika sana. Nah, di sini jadi Blue Apron ini menciptakan sebuah resep. Ada diferensiasi apa? Ada fokus khususnya, diferensiasi banget ya. Ketika yang namanya orang ini ingin masak, tapi berbeda dengan rasa yang lain gitu. Ini ada di Blue Apron. Lebihnya silakan teman-teman kunjungi ya di blueapron.com. Ini harus aku ya, login dulu, saya nggak pernah ya. Jadi layanan Blue Apron ini ya, ini kalau menurut saya yaitu tadi konten-konten nice di sini ya, konten-konten yang khusus spesifik detail gitu ya bagi orang-orang yang suka masak. Jadi teman-teman bisa nanti ya googling ya di sana ya. Artinya Blue Apron di sini ya singkatnya yang tergabung di sana. Jadi konsumen ingin memasak sendiri makanan yang disantapnya, namun tanpa repot belanja di pasar, tanpa perlu repot meracik segala bahan mentah, dan terdapat instruksi menu untuk mengolah masakan yang lezat dan sehat. Nah, itu ya, Blue Apron, itu Blue Ocean nih. Nah, jadi ya mudah-mudahan yang secara singkat ini bisa dimaknai ya, bisa terinspirasi oleh teman-teman. Jadi Blue Ocean di sini ya seperti halnya aplikasi Blue Apron ya, atau istilahnya konten Blue Apron. Ini harus spesifik teman-teman. Kita lihat Shopee. Siapa sih yang nggak kenal dengan atau tidak tahu dengan Shopee? Nah, Shopee ini di dalam penerapan marketingnya bukan cenderung lagi ya. Ini di Red Ocean teman-teman. Shopee ini. Jadi ya berhubung Shopee ini marketplace ya, atau e-commerce yang sudah sangat dikenal ya, itu tadi
ketika dalam kegiatan marketing atau pemasarannya ini ya harus inovatif ya. Harus kreatif gitu. Kadang satu barang saja ya, satu barang saja teman-teman bisa lihat di sini di Shopee. Aduh, sorry ini nggak ada internetnya. Di Shopee ya, eh, satu barang saja sudah ya, misalnya pakaian wanita, wah itu udah banyak sekali ya, di handphone, aksesoris ya, sorry ini internetnya mati. Nah itu tadi teman-teman, makanya ketika yang namanya red ocean ini berdarah-darah, apa saya bilang ya, berdarah-darah dan wah, apa, harus bisa kreatif gitu ya. Oke, nah ketika teman-teman ingin ya eksisten di red ocean ini ya, teman-teman memang harus kuat mental ya. Teman-teman harus kreatif, teman-teman harus pandai berinovasi gitu. Nah teman-teman, ketika konsep blue ocean dan red ocean itu seperti tadi ya, seperti halnya kekakuan gitu, ternyata warna biru dan warna merah ini jika disatukan akan menjadi purple ocean, akan menjadi sebuah warna ungu, lautan yang ungu. Apa sih purple ocean? Nah di sini ya teman-teman bisa lihat di sini purple ocean itu adalah strategi yang dijalankan oleh perusahaan atau individu dalam menggabungkan strategi blue dan red ocean dengan melakukan kompetisi di pasar yang sudah eksis sambil mengeksplorasi pasar baru. Nah, oke, teman-teman mungkin tadi sudah lihat ya. Nah, di sini, sorry. Gojek ini memang awalnya blue ocean ya, tapi saya bilang ini ada di purple ocean. Gojek ini ada di purple ocean, kata saya. Ya. Karena apa? Ya, sesuai dengan pengertian dari purple ocean itu sendiri. Jadi melakukan kompetisi di pasar yang sudah eksis sambil mengeksplorasi pasar baru, pasar yang baru gitu. Kenapa saya bilang Gojek ini purple ocean ya teman-teman? Sorry, internetnya mati ya. Tadinya Gojek ini cuman layanan seperti ojeknya biasa, layanan transportasi gitu kan. Nah, selebihnya ya, Gojek ini menawarkan hal-hal yang baru gitu ya, menciptakan purple ocean ya, seperti GoFood ya, ada GoPay, ada GoShare ya. Jadi nah ini yang disebut dengan purple ocean teman-teman. Jadi Gojek ini ya, berhasil menghilangkan negosiasi harga, jadi flat, apa, harga itu sudah bukan flat ya, ditentukan gitu dengan jarak jauh dekatnya. Terus Gojek memberikan kepuasan dalam layanan. Gojek menciptakan nilai tambah banyak sekali. Tidak hanya menciptakan nilai tinggi untuk konsumen, tapi juga untuk para ya pengemudinya ya, maksudnya yang menjadi driver Gojek. Nah, ini yang disebut dengan purple ocean strategi. Makanya Gojek terus kreatif, Gojek terus berinovasi dan eksis di sana, berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Seperti halnya ya ada Uber dulu ya, terus Grab gitu ya, yang istilahnya sama-sama dengan Gojek ya, walaupun itu bukan dari kita ya, dari Indonesia, dari Malaysia. Tapi Gojek terus berinovasi dengan menciptakan ya itu tadi ya, menganalisis permintaan pasar gitu, dan juga sambil mengeksploitasi permintaan ya, yang ada di masyarakat itu apa. Makanya ya teman-teman atau saya merasa Gojek ini ya akan, mungkin kalau menurut saya akan terus eksis gitu. Nah, ini inovasi yang pemikiran yang kreatif, inovasi yang
apa ya, radikal kalau kata saya. Jadi Gojek ini ya itu tadi ya, yang namanya strategi Purple Ocean. Jadi sebetulnya diambil dari ojek tambahan jadi Gojek gitu kan ya. Jadi yang namanya pengemasan, ya, memodifikasi di dalam sebuah konteks bisnis, ya, memodifikasi ini teman-teman harus bisa. Ya. Nah, paling begitu teman-teman ya, singkatnya. Jadi ada sebuah strategi yang disebut dengan red ocean strategi dan blue ocean strategi, terus menciptakan purple ocean strategi. Nah, jadi teman-teman di sini saatnya ya, open mind, out of the box dalam artian tetap pegangan kepada sebuah kaidah atau konsepnya ya, yang secara ilmiah itu harus ya. Nah, itu teman-teman ya, paling hanya sedikit dari saya tentang strategi blue ocean dan red ocean, dan akan menciptakan biru dan merah ini menciptakan ungu purple ocean strategi. Untuk itu saya akhiri saja. Mudah-mudahan bermanfaat materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.